Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan kemuliaan bagi Allah kami yang kekal dan ajaib, Bapa yang kudus dan mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 1 yang berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kegigihan merupakan sebuah faktor yang sangat menentukan keberhasilan kita dalam menjalani sesuatu. Itu sudah sering terbukti merupakan penentu kesuksesan yang bahkan terkadang lebih dari ilmu atau modal yang kita miliki. Saya selalu kagum melihat kegigihan anak kecil yang meminta sesuatu kepada orang tuanya. Mereka bisa begitu bersemangat tanpa kenal lelah, terus berusaha agar permintaan mereka dikabulkan oleh ayah atau ibunya. Benar, belum tentu apa yang mereka minta itu baik, tetapi setidaknya kita bisa belajar dari kegigihan mereka. Karena seiring pertumbuhan orang menjadi semakin dewasa, seringkali kegigihan menjadi menurun pula secara signifikan. Dalam menghadapi masalah, seberapa besar kesabaran kita untuk berharap pada Tuhan. Seringkali ketidaksabaran ini menjadi penghalang terbesar bagi kita untuk menikmati janji-janji Tuhan. Betapa seringnya kita hanya mencoba sebentar, hanya berdoa selama beberapa waktu, tetapi kemudian kita pun cepat merasa kecewa dan berhenti berdoa. Kita mau Tuhan menjawab dengan instan sesuai waktu yang kita inginkan. Jika tidak, maka secepat itu pula kita meninggalkan Tuhan. Sebagian orang lalu akan segera mencari alternatif-alternatif lain akibat merasa kecewa kepada Tuhan. Atau tidak jarang pula, orang terlebih dahulu mencoba segala sesuatu dan baru mencari Tuhan sebagai palang pintu terakhir. Atau ada pula yang menganggap doa sebagai sesuatu yang sekedar nothing to lose. Ya, dicoba saja, tidak ada salahnya. Seperti itu pikiran mereka, tetapi tidak ada keyakinan sedikit pun bahwa Tuhan mendengar dan bisa menjawab doa mereka. Yang sering menjadi akar permasalahan, selain tidak yakin, mereka pun sulit menerima kenyataan bahwa waktunya Tuhan yang terbaik untuk menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Waktu yang terbaik yang kita anggap benar hanyalah berpusat pada pandangan kita pribadi, bukan lagi waktunya Tuhan.
Tidak jarang pula, orang malah hanya menganggap doa seperti mengirim paket permintaan semata. Ada perlu, baru berdoa. Jika semua berjalan sesuai keinginan, maka doa pun tidak dibutuhkan lagi. Padahal, doa merupakan sarana bagi kita untuk berhubungan dengan Tuhan. Semakin rajin kita berdoa, hubungan kita akan semakin dekat. Kita pun akan semakin peka terhadap suara Tuhan. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang sangat menarik mengenai pentingnya sebuah ketekunan dalam berdoa, seperti yang bisa kita baca dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1-8. Mengambil perumpamaan tentang seorang janda, sosok yang lemah dan sering digambarkan sebagai figur yang tertindas dan diperlakukan tidak adil di dalam Alkitab, dan dengan seorang hakim yang lalim. Dalam ayat pembukaannya mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam kisah ini, si janda diceritakan terus memohon kepada hakim lalim agar haknya dibela, sementara si hakim bukanlah orang yang takut akan Tuhan dan sikapnya arogan dan lalim, tidak menghormati siapapun. Sesuai dengan gambaran pribadi si hakim, sudah tentu ia menolak permohonan janda ini. Tapi lihatlah, janda itu tidak jemu-jemu mendatanginya dan memohon. Dengan gigih, janda itu berjuang. Kegigihan menunjukkan bahwa ia masih menaruh harapan agar permohonannya dikabulkan, karena tidak ada orang yang akan gigih jika mereka tidak punya harapan sama sekali. Lalu pada akhirnya, sang hakim yang lalim pun luluh dan membenarkan si janda. Dan Yesus pun berkata dalam ayatnya yang ke-6, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Jika hakim yang lalim saja bisa luluh terhadap permohonan tidak jemu-jemu dan pada akhirnya mau mengabulkan permintaan si janda, bagaimana mungkin Tuhan yang begitu penuh kasih setia tidak mendengarkan seruan kita? Dalam ayatnya yang ke-7 mengatakan, "Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka?" Tuhan yang penuh kasih dan adil akan selalu membenarkan anak-anaknya yang siang dan malam berseru kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Dia akan selalu memperhatikan setiap anaknya yang terus datang dengan kerinduan dan kasih untuk berbicara dan mendengar suaranya tanpa henti, tanpa terpengaruh hal apapun. Tuhan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia tidak akan pernah berbahagia melihat kita menderita. Janji Tuhan akan selalu ditepati, dan itu pasti. Yang jadi masalah, seringkali kita memandang hanya berdasarkan apa yang terbaik menurut kita sendiri saja, bukan kepada apa yang terbaik menurut Tuhan. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka." Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan lewat perumpamaan ini begitu jelas, memberi sebuah perumpamaan untuk menegaskan bahwa kita seharusnya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus mengajarkan bagaimana besarnya kuasa doa, bagaimana kita sebagai anak-anak Allah sebaiknya terus berdoa siang dan malam dengan tekun, tanpa jemu-jemu. Bagaimana hendaknya kita tetap hidup dalam pengharapan dan tidak putus asa. Paulus dalam beberapa kesempatan menunjuk pada doa yang terus dilakukan siang dan malam dengan sungguh-sungguh. Salah satu contoh adalah ketika Paulus menyatakan betapa ia terus berdoa siang dan malam dalam kerinduan untuk bertemu dengan para jemaat di Tesalonika dan melayani mereka. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 3 ayat 10 mengatakan,
Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh, supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Lihatlah bagaimana ketekunan dan kesungguhan Paulus dalam mendoakan jemaat di sana. Ini menjadi gambaran sebuah kegigihan dan ketekunan dalam doa yang disertai pengharapan yang berakar pada iman yang percaya sepenuhnya pada Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa apa yang dimaksud dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu atau doa yang dipanjatkan terus-menerus siang dan malam bukanlah berarti doa harus terus kita ulang-ulang atau bertele-tele. Hal berdoa diajarkan dengan jelas oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5-15. Bukan karena banyaknya kata-kata, keindahan rangkaian kata dalam doa, tapi doa yang disertai imanlah yang penting. Bukan pula doa yang hanya dilakukan karena ada permintaan dan kebutuhan, sehingga menjadikan doa sebagai paket permintaan, tapi dasarkan doa sebagai sarana bagi kita untuk membina keintiman hubungan dengan Tuhan. Sejauh mana kita mampu bergantung dan mau mengandalkan Tuhan akan terukur atau terlihat dari kesetiaan kita dalam berdoa. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12, kita diingatkan agar senantiasa bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu siang dan malam, tidak akan pernah sia-sia. Ada kalanya, jawaban Tuhan tidak akan segera datang. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan ingin menguji keteguhan dan ketekunan kita. Tapi pada saatnya, Tuhan akan menolong dan memberkati kita sesuai janji-janjinya. Itu adalah sebuah kebenaran yang sifatnya pasti. Karena itu, hindarilah ketidaksabaran yang bisa mengarahkan kita kepada rupa-rupa kesesatan ketika kita memilih untuk mencari alternatif atau jalan pintas yang bisa membinasakan. Adalah jauh lebih penting untuk membina hubungan karib dengan Tuhan, dan sarana untuk itu adalah melalui doa. Oleh sebab itu, tetaplah bertekun, berdoa tanpa jemu-jemu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini. Renungan ini menegaskan pentingnya berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti yang diajarkan oleh Yesus dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1-8. Kita diajak untuk memiliki kegigihan dalam doa, sebagaimana janda dalam perumpamaan yang terus meminta keadilan dari hakim yang lalim. Jika seorang hakim yang tidak takut Tuhan saja bisa luluh karena kegigihan, terlebih lagi Tuhan yang penuh kasih akan mendengar doa-doa kita. Seringkali kita tergoda untuk berhenti berdoa karena merasa doa kita tidak segera dijawab. Kita ingin jawaban instan sesuai keinginan kita, tetapi Tuhan selalu memiliki waktu terbaik untuk menjawab doa-doa kita. Bertekun dalam doa bukan sekedar mengulang kata-kata, tetapi membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Paulus yang senantiasa berdoa siang dan malam. Firman Tuhan mengingatkan bahwa berdoa adalah bentuk ketergantungan dan iman kita kepada Tuhan. Doa bukan hanya sekedar menyampaikan permintaan, tetapi juga sarana untuk memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap bertekun dalam doa, bersabar dalam pengharapan, dan percaya Tuhan selalu menepati janjinya. Jangan biarkan ketidaksabaran membuat kita mencari jalan pintas yang menyesatkan, tetapi setialah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat
serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami untuk senantiasa berdoa dengan tidak jemu-jemu. Engkau adalah Allah yang setia, yang mendengar setiap seruan anak-anak-Mu, dan yang selalu menjawab dengan cara dan waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian umat-Mu, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.